Hong Kong bekerja sama dengan Enrich. Nah, pada malam hari ini, setelah pekan sebelumnya, kita sudah membahas terkait menentukan target dan tujuan menabung. Di malam ini kita akan berlanjut ke sesi 2, yaitu membuat anggaran dan melacak pengeluaran. Masih bersama Ibu Media sebagai financial consultant dari Enrich, akan memberikan materi pada malam hari ini. Untuk itu, saya persilahkan kepada Ibu Media untuk menyajikan materinya. Baik, oke. Terima kasih Mbak Nisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Mudah-mudahan teman-teman dalam keadaan sehat walafiat ya, dan mudah-mudahan juga bagi yang sudah punya, sudah bisa divaksin, silahkan ya mendaftarkan diri sehingga kita juga semuanya di Hong Kong sehat walafiat. Baiklah, menyambung kelas kita pekan lalu, yaitu hari Sabtu jam 9 malam waktu Hong Kong. Pada kesempatan ini, saya sharing sebentar ya, saya sharing dulu PowerPoint-nya. Oke. Baik. Nah, seri webinar kita adalah kerjasama Dompet Duafa Hong Kong dengan Enrich. Dalam topiknya adalah bijak mengolah keuangan. Adapun sesi pada kesempatan malam ini, kita akan membahas sesi kedua, yaitu membuat anggaran dan melacak pengeluaran. Ya, nanti tunggu juga kelas sesi-sesi berikutnya ya, 2 pekan ke depan. Baiklah, sebelum kita mulai bagaimana kita membuat anggaran, kemudian kita melacak pengeluaran kita review sedikit dulu pelajaran kita yang minggu lalu, ya, yaitu tentang sebentar ya, kita lihat pelajaran kita ada menentukan tujuan yang ingin dicapai, kemudian kita juga bagaimana merencanakan. Ada rumus yang kita pakai minggu lalu itu adalah gaji dikurangin tabungan sama dengan pengeluaran, bukan gaji dikurangin pengeluaran sisanya ditabung gitu ya, bukan, tapi gaji dikurangin tabungan sama dengan pengeluaran. Ini rumus yang harus kita pegang terus ya. Dan kemudian ada pun untuk malam ini kita akan belajar membuat anggaran dan mencatat pengeluaran kita. Karena pada dasarnya kadang-kadang karena kita tidak mencatat pengeluaran sehingga uang itu habis begitu saja gitu. Nah, baik, kita review minggu lalu. Pertama yang kita lakukan adalah kita menentukan apa tujuan yang akan kita capai. Nah, karena teman-teman semua di sini biasanya kontraknya tuh dalam 2 tahun, jadi ada baiknya mungkin bikin tujuan itu per 2 tahun gitu ya. Tapi ini nggak mutlak, tapi sebaiknya seperti jadi lebih gampang untuk mencapainya. Nah, kemudian pada contoh di sini saya sebutkan adalah kita punya 3 tujuan. Yang pertama dana darurat, kemudian modal usaha, dan pendidikan anak. Jadi ini adalah contoh tujuan yang akan kita lakukan dalam 2 tahun ke depan, dalam kontrak 2 tahun ke depan. Nah, kemudian kita tentukan jumlahnya, berapa ya kira-kira dana darurat kita, modal usaha kita berapa, pendidikan anak yang dibutuhkan untuk, ini bisa untuk kuliah ya. Nah, kemudian setelah kita hitung, ini berbeda, masing-masing orang berbeda-beda ya. Nah, kemudian setelah kita hitung, ternyata kita membutuhkan uang 37.200. Nah, ini adalah jumlah uang yang cukup banyak sebenarnya. Tapi karena kita tujuannya adalah rajin menabung setiap bulan, sehingga kita bagi dalam waktu 2 tahun. Sehingga yang dapatnya adalah 1.550 per bulan. Jadi yang tadinya 37.200 sebetulnya kayak gede banget gitu ya. Tapi ternyata setelah kita bagi dalam 24 bulan hanya 1.550. Nah, kemudian kita lihat nih slide yang kedua. Tadi saya katakan bahwa rumus kita adalah gaji dikurangin tabungan sama dengan pengeluaran. Nah, mengapa kita kurangin dengan tabungan, bukan dikurangin dengan pengeluaran? Karena dengan kita menabung, artinya kita membayar diri kita dulu. Kita menyediakan dana begitu kita bekerja, yang kita bayar terlebih dahulu adalah diri kita. Dengan cara bagaimana? Dengan cara menabung. Ya, nah contohnya adalah misalnya teman-teman punya gaji nih 4.630 misalnya. Nah kemudian tadi kita sepakati, oh dengan 37.200 tadi dibagi 24 bulan dapatlah angka 1.550. Berarti dikurangi sisanya 3.080. Ini
adalah dana dari gaji kita yang bisa kita belanjakan setiap bulan. Ya, nah belanjanya kemana aja? Mungkin dikirim ke Indonesia, mungkin dipakai untuk hidup di Hong Kong. Nah, konsep membelanjakannya kita harus punya dua konsepnya adalah kebutuhan versus keinginan. Nah, kebutuhan di sini apa? Kita harus benar-benar memprediksi apakah barang tersebut yang akan kita beli benar-benar merupakan kebutuhan kita atau hanya keinginan kita sesaat. Nah, biasanya tuh kadang-kadang kita kan karena ada sale misalnya tertarik untuk membeli, padahal kita tidak butuh-butuh banget barangnya. Mungkin kalau kita pengen beli baju, sebenarnya sudah ada baju di lemari 2 biji yang belum kita pernah pakai misalnya. Jadi untuk itu, teman-teman harus berpikir, apakah barang yang akan saya beli ini merupakan kebutuhan yang saya butuhkan, atau ini hanya keinginan saya karena mungkin ikut-ikut teman, atau mungkin karena lagi harganya murah, sehingga pengen membeli. Ya, nah kemudian nih, sebelum kita melangkah ke langkah ketiga, yaitu bagaimana cara kita membuat anggaran, kemudian kita menelusuri bagi pengeluarannya, kita lihat ilustrasi ini dulu. Mungkin teman-teman nih pernah atau mungkin saat ini mengalami hal seperti ini. Misalnya udah gajian, terus seminggu berlalu, kemana ya uang saya habis minggu ini? Kok tiba-tiba gaji yang 4.630 tadi tuh udah nggak ada. Udah berkurang, misalnya berkurang sebesar $500, kemana ya uang ini habis gitu loh. Nah, ini biasanya sering terjadi kalau kita tidak melakukan hal-hal sebelum yang tadi yang saya jelaskan. Nah, kemudian kita lihat ilustrasi Siti ya. Nah, kita lihat di sini Siti. Ini adalah contoh dompetnya Siti. Ya, contohnya teman-teman punya gaji, di sini ada 1.000, 2.000, 3.000, 4.000, 5.000, ada 5.410. Misalnya, teman-teman terima gaji 5.410 misalnya. Dapat dari majikan uang dikasih cash, ya. Nah, kemudian itu hari pertama, hari tanggal 1 bulan Maret misalnya. Nah, kemudian baru hari ke-7 pas dihitung uang di dompet, itu tinggal uang kita 3.310. Nih 3.000, 1.000, 2.000, 3.000, 100, 200, 300, jadi 3.310. Nah, berarti sudah berkurang berapa nih? Sudah berkurang 1.000-an lebih. Tapi kemana ya uang saya? Nah, kemudian berikutnya, hari ke-13, makin bingung nih. Uang tinggal 2.710. Tapi masih bingung, oh mungkin saya kirim kemarin ke Indonesia 1.000 atau 1.500, tapi sisanya kemana ya? Nah, ini terus berkecamuk di pikiran Siti nih. Nah, kemudian hari ke-19, Siti semakin bingung. Ini gajian masih lama, masih 11 hari lagi, tapi uang tinggal 1.710 di dompet. Siti makin bingung, ini saya ada keperluan apa lagi nih? Nah, kemudian berikutnya, hari ke-25 uang hanya tinggal 320, kemudian pas hari ke-31 sehari sebelum gajian, tiba-tiba uang sudah habis dan tiba-tiba ada keperluan mendadak. Mungkin ada permintaan dari kampung halamannya atau mungkin Sitinya butuh suatu uang, dia butuh uang 2.500. Nah, karena Siti tidak jelas uangnya kemana, mungkin dia juga tidak pernah menabung, dia tidak punya dana darurat, akhirnya Siti memutuskan meminjam uang 2.500. Nah, kebiasaan-kebiasaan seperti ini, itu sering sekali dialami oleh teman-teman PMI. Makanya ada survei mengatakan bahwa 86% dari PMI itu pernah berhutang. Kenapa? Karena itu tadi, karena tidak pernah mencatat mungkin, sehingga uangnya setiap hari atau setiap minggu libur berkurang tanpa disadari, mungkin dikirim ke Indonesia atau mungkin dipakai sendiri untuk beli barang-barang kebutuhan, mungkin beli beli handphone atau mungkin beli tas, beli sepatu atau beli jaket untuk musim dingin, sehingga nanti uangnya tiba-tiba sudah habis. Nah, untuk itu supaya kita tidak mengalami hal seperti Siti ini, kita harus membuat anggaran, kemudian kita catat pengeluaran-pengeluaran kita setiap kita mengeluarkan uang. Ya. Nah, ini contohnya di sini. Kita lihat nih,
Ya, tadi kita di slide sebelumnya yang pertama tadi saya katakan bahwa kita sepakat contohnya kita akan menabung 1.550 setiap bulannya. Ya, ini akan tabungan yang akan kita masukkan ke dalam rekening kita, rekening tabungan. Kemudian artinya apa? Artinya 3.080 ini akan kita keluarkan setiap bulannya. Nah, untuk apa saja kita harus bikin nih budgetnya, kemana aja nih? Oh, dari 3.080 ini saya akan mengeluarkan 1.000 untuk dikirim ke Indonesia, mungkin untuk keperluan anak sekolah, untuk makan dan lain sebagainya. Kemudian untuk saya di Hong Kong saya butuh uang 780 untuk hidup. Untuk weekend saya, mungkin saya pengen makan, mungkin saya pengen wisata dengan teman-teman saya, jadi saya butuh uang 780 anggarannya. Kemudian saya masih punya hutang yaitu 1.000 misalnya, ini akan saya cicil hutang saya setiap bulannya. Nah, kemudian kartu telepon saya beli 150 misalnya, dan donasi mungkin ini zakat atau sedekah yang saya keluarkan setiap bulannya 150. Nah, inilah total ini semua adalah 3.080. Jadi setelah kita mengambil uang dari gaji itu untuk ditabung, sisanya kita anggarkan sebagai pengeluaran, kemudian kita bikin perinciannya, kemana saja uang pengeluaran yang akan kita gunakan dalam bulan tersebut. Ya, nah kemudian ini tidak hanya dianggarkan, tapi juga kita harus mencatat. Nah, begitu kita kirim ke Indonesia, aktualnya apa yang terjadi? Oh, saya benar, saya kirim ke Indonesia itu 1.000 gitu loh. Nah, makanan yang saya butuhkan di Hong Kong selama 1 bulan saya catat setiap hari atau setiap minggu setiap pengeluarannya, ternyata itu $800. Nah, kemudian cicilan hutang ini nggak bisa dinegosiasi ya, 1.000 misalnya gitu ya. Berarti apa? Oh, mungkin saya harus, karena di sini saya itu sudah menghabiskan uang melebihi budget saya, berarti saya mungkin di sini berkurang atau mungkin di sini berkurangnya. Jadi kita tergantung kita bagaimana kita mengelolanya ini. Tapi yang pasti maksimal pengeluaran kita adalah 3.080. Ya, ngerti ya? Nah, nanti setiap akhir bulan kita review nih. Oh, benar. Ternyata tuh makan saya tuh ini lebih $20. Kemudian kartu telepon saya berarti saya harus kurangi. Jadi kita menganalisa di situ. Jadi sehingga setiap bulan kita tahu ini uang saya kemana aja perginya. Nah, hal inilah yang membuat kita tuh jadi disiplin, bisa menabung, bisa tahu pengeluaran kita kemana, sehingga kita merasakan tenang. Jadi kalau teman-teman sudah masukkan tabungan segini, teman-teman tidak perlu lagi khawatir untuk mengeluarkan uang sebesar 3.080 ini, karena kalian sudah menganggarkan untuk ditabung dulu, gitu loh. Ya. Nah, kemudian, untuk mempermudah teman-teman melakukannya, biasanya kan kalau orang dulu nih, kalau ibu saya tuh dulu dia menggunakan metode amplop misalnya, kemudian dicatat gitu. Nah, dari situ saya belajar. Nah, tapi sekarang ini teman-teman mungkin sudah punya smartphone ya, sudah punya sosial media. Nah, ini bisa juga bagi teman-teman yang punya handphone Android, itu bisa di Google Play-nya bisa mencari namanya Enrich Planner Application. Ini bisa di-download secara gratis. Jadi kalian tidak perlu harus belajar ke Enrich dulu, tapi kalian bisa langsung cari di handphonenya namanya Enrich Planner, gambarnya seperti ini, langsung di-download. Nah, ini ada nanti di sini yang sudah menggunakan sudah 100 orang lebih ya. Ini adalah khusus untuk para pekerja migran di Indonesia, di Hong Kong ini. Jadi Enrich Planner ini adalah khusus aplikasi keuangan pribadi ya untuk kita masing-masing yang ada di handphone kita. Jadi kita bisa catat untuk tujuan kita apa, pengeluaran kita setiap hari kita bisa catat sehingga kita lebih terstruktur. Nah, ini disediakan oleh gratis oleh Enrich, jadi tidak perlu membayar, tidak perlu membeli. Adapun dalam fitur-fitur aplikasi tersebut, di sini kita bisa menentukan tujuan kita. Jadi misalnya tadi kan contohnya teman-teman harus menganggarkan sebesar 1.550. Misalnya 500 untuk dana darurat. Itu kita bisa bikin tuh. Saya bikin misalnya dana darurat
target saya berapa? Target saya adalah 6.000 misalnya kayak tadi. Kemudian setiap bulan saya menabung sebesar berapa? 500 misalnya. Ya udah, nanti tuh 250 misalnya. Berarti nanti setiap bulan kalian tinggal menginput ke aplikasi ini. Ini gampang sekali pemakaiannya. Nah, kemudian juga bisa melacak pendapatan dan pengeluaran kita. Jadi bahkan kalau kita sudah mulai per bulan itu nanti ketahuan tuh dalam setahun tuh berapa pengeluaran kita setiap bulannya itu untuk makan lah, untuk handphone, untuk wisata, untuk pulang ke Indonesia, itu ada semua. Kita bisa bikin anggaran-anggaran untuk kepentingan pribadi kita. Nah, kemudian juga ada tentang misalnya perubahan dari kurs dari Hong Kong dolar ke rupiah juga ada di situ di aplikasi ini. Kemudian juga bagi teman-teman yang pengen tahu bunga pinjamannya juga bisa menghitung di sana. Kemudian juga kalau teman-teman punya cicilan hutang, ada notifikasinya. 2 hari lagi kamu harus bayar hutang kamu nih gitu. Jadi kita diingatkan oleh aplikasi ini. Kemudian aplikasi ini tersedia dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Jadi saya mengharapkan sekali teman-teman yang sudah mendengarkan sesi pertama dan sesi kedua sudah mulai mengerti untuk mendownload Enrich Planner aplikasi ini gratis di Google ini di Android ya, tapi untuk yang iOS belum ada, kita masih pakainya Android. Nah, contohnya apa nanti? Nanti kita bisa lihat nih grafik-grafik, misalnya kita pengeluaran kita berapa nih yang sudah kita keluarkan, misalnya tadi 3.080 itu adalah satu bulat ini, nanti bisa-bisa nih, mungkin untuk makan 780, ada persentase-persentasenya. Jadi ini sangat membantu teman-teman untuk melihat secara nyata pengeluaran kita tuh udah kemana aja. Jadi jangan sampai seperti Siti lagi nanti, tiba-tiba akhir bulan butuh uang udah nggak ada, akhirnya ngutang. Jadi dengan teman-teman punya aplikasi ini semakin memudahkan bagi teman-teman nanti untuk merencanakan keuangannya. Oke, saya pikir untuk sesi kedua ini cukup di sini. Kalau ada pertanyaan, silahkan. Mbak Nisa, saya serahkan ke Mbak Nisa. Ya, baik. Terima kasih Ibu Imet yang sudah memaparkan materi sesi kedua ini dengan begitu detail dan terperinci sehingga mudah untuk kita dalam mempraktekannya dalam kehidupan sehari-hari karena memang financial planner ini atau perencanaan keuangan ini sangat urgent ya karena butuh gitu untuk kita implementasikan kebutuhan sehari-hari. Silahkan untuk itu bagi para audiens jika ada yang ingin ditanyakan saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Imet. Waalaikumsalam, Mbak Heni ini ya? Iya, saya mau nanya. Ini kan kurs lagi agak turun, harga emas juga agak turun ya, Bu. Ya. Nah, saya ini kan kemarin di majikan baru, saya jatah orang tua itu 3 juta karena dia punya tanggungan. Jadi untuk bayar tanggungan dia dan juga untuk makan. Sorry, jatah orang tua gimana jatah? Jatah orang tua 3 juta. Oh, di Indonesia nih? Ya. Oke. Nah, terus? Nah, terus kalau kita nabung di sini kan saya kemarin sempat nabung. Nah, yang saya bilang dengan Ibu Imat saya bagi-bagi. Tapi kan sekarang emas lagi turun. Kalau kita jadikan ke emas itu gimana, Bu? Kadang saya gini, kayak kemarin saya bisa gaji 6 bulan yang selama 6 bulan itu saya sisihkan sedikit, ibaratnya udah masih tanggungan ke orang tua, ibaratnya untuk apa-apa, udah untuk makan. Sisanya saya tabung selama 6 bulan, alhamdulillah dapat sekitar mas sedikit lah. Nah, ini ibaratnya dapat kalung. Saya kepingin lagi nabung dalam ini ada emas lagi turun. Nah, maksud saya tabungan saya yang tiap bulannya saya menyisihkan lagi. Kan saya bagi-bagi ada 2 tabungan gitu. Nah, yang satu yang setiap 100 sama uang lembur saya jadiin 1 karena saya jarang lembur jadi saya jadiin 1 gitu. Nah, biasanya saya ambil terus saya ganti. Jadi ntar gajiannya lagi muter apa yang jatah buat saya beli makan. Bisa nggak bisa saya agak kurangin untuk mengganti uang yang sudah terpakai karena kan sekarang emas lagi turun. Itu gimana, Bu? Kalau emas kan malah bagus katanya nabung emas.
Iya, oke. Terima kasih Mbak Heni ya. Ya, Ini kita sama-sama. ngomongnya bagian investasi ini sebenarnya ya. Ya, Tapi nggak ya. apa-apa. Jadi gini, kembali lagi untuk investasi juga begitu ya. Kita itu harus menentukan tujuan kita investasi untuk apa. Kenapa kita berinvestasi. Nah, sekarang Mbak Heni berpikir, oh harga emas kan lagi turun Bu. Jadi kalau saya beli nanti kalau harga emas naik saya jual gitu ya. Pertama harus Mbak Heni harus tahu emas eh, itu adalah bentuk investasi yang cukup cair ya, liquid istilahnya ya. Jadi bisa dijual kapan saja. Tetapi ada kondisinya. Harga emas itu naik turun. Ya, kadang-kadang naiknya lama, turunnya lama gitu karena itu makanya emas itu kadang-kadang dianggap sebagai investasi jangka panjang atau menengah dan jangka panjang, bukan untuk jangka pendek. Itu yang pertama. Dan yang kedua, kalau Mbak Heni ingin berinvestasi emas, itu investasilah dalam bentuk logam mulia, bukan dalam bentuk perhiasan. Kenapa? Karena kalau dalam bentuk perhiasan, begitu kita jual, harganya akan dipotong dengan perhiasan tadi, gitu ya. Jadi tidak seperti harga logam mulia, gitu. Jadi itu juga harus menjadi bahan pertimbangan. Jadi kalau saya, boleh nggak Bu saya berinvestasi emas? Nggak apa-apa, boleh-boleh saja. Tapi asal Mbak Heni tahu bahwa emas ini bukan untuk investasi jangka pendek. Ini sekarang lagi turun, tapi kemarin naik lagi sedikit. Nanti mungkin turun lagi, kita nggak tahu kan. Nah, jadi makanya kalau misalnya uangnya Mbak Heni tidak butuhkan dalam waktu dekat, tidak masalah investasi di emas. Tapi sebaiknya dengan logam mulia, bukan dengan perhiasan. Ya, karena itu tadi karena harganya, dan ingat sekali lagi, risitnya harus disimpan. Ya, jangan sampai hilang. Jadi dan juga hati-hati dengan perhiasan tersebut, jangan sampai salah taruh, nanti akhirnya uang kita hilang gitu. Nah, kembali ke pokok permasalahan kita. Oh, saya itu pengen menabung Bu, tapi saya mungkin Mbak ini mungkin sekarang ini belum tahu nih, saya pengen nabung untuk apa aja, belum ngerti, mungkin belum tahu mau kemana aja. Yang penting saya nabung dulu aja deh dulu, misalnya gitu kan. Nggak apa. Jadi Mbak Heni targetkan tabungannya, saya pengen dalam kontrak saya yang 2 tahun ini, misalnya sekarang, oke, untuk gampangnya Mbak Heni sekarang nih kontraknya tinggal berapa lama lagi nih? Setahun Saya ada? di sini baru 8 bulan, Bu. Saya punya Oke. target mulangin orang tua saya itu sekitar 10 juta karena dari Belitung ke Lampung itu mahal, Bu. Apalagi 10 kalau juta lewat laut. maksudnya apa ini? 10 juta untuk kalau mau pulang ke Indonesia, maksudnya butuh uang 10 juta. Bukan, saya target di kontrak ini saya kan sering libur. Jadi target saya selama di 2 tahun ini mencarikan modal orang tua sekitar 10 juta, dia mau buka usaha di Lampung, dan juga mencarikan uang buat dia untuk pulang dari Belitung ke Lampung karena dia sekarang posisi ada di Belitung di pulau. Oke, jadi Gitu. oke, sekarang yang Mbak ini lakukan adalah tulis tuh satu apa untuk modal usaha orang tua, 2 tiket pulang orang tua dari Belitung ke Lampung misalnya, tulis. Nah, Mbak Heni targetnya pengen berapa lama nih? Apa targetnya 6 bulan ke depan? Ya, kalau target misalnya kita contohkan 6 bulan ke depan, Mbak Heni harus tahu nih berapa kira-kira harga tiketnya. Berapa kira-kira modal yang dibutuhkan? 10 juta misalnya. Oke, tiketnya berapa? Di total itulah jumlah yang minimal harus ditabung selama 6 bulan ke depan. Jadi dengan Mbak Heni punya anggaran yang jelas atau mempunyai tujuan yang jelas dan uangnya juga jelas, sehingga menabungnya bisa fokus gitu. Kalau sekarang kan pokoknya saya nabung dulu aja, tapi nggak tahu nabungnya berapa lama, berapa jumlahnya nggak tahu. Jadi sebaiknya ditulis apa menjadi tujuannya, misalnya jangka pendek nih, nah karena mungkin kontraknya masih lama, bisa ditambahkan, oke saya selama, berarti masih ada 14 bulan lagi ya, oke selama 14 bulan ini saya pengen nabung nih 1, 2, 3, tulis. Seperti saya katakan tadi, seperti tadi nih. Nih, dituliskan. Lihat ya, nih Mbak ini harus tulis seperti ini. Ini kan 2 tahun ini kan contoh saya, ini 6.000 kan contoh saya. Tapi Mbak ini bisa tulis apa ini? Mungkin dana darurat juga perlu ya, sebaiknya teman-teman punya dana darurat. Karena apa? Kebanyakan orang karena tidak punya dana darurat, begitu tiba-tiba punya kebutuhan mendadak, akhirnya berhutang. Itulah awal musibah kenapa banyak sekali pekerja migran kita yang punya hutang. Jadi usahakan punya dana darurat ini dalam anggaran
menabungnya. Kemudian Mbak ini tulis untuk modal usaha orang tua berapa? 10 juta. Untuk tiket pulang berapa? 10 juta lagi. Ya udah berarti dikumpulkan berapa jumlahnya itu yang Mbak ini tabung minimal. Atau mungkin punya yang lain lagi, mungkin untuk modal usaha Mbak ini sendiri misalnya, atau untuk dana pensiun di hari tua, mungkin saya maunya tuh 40 juta misalnya, udah tambahkan 40 juta, taruh di sini gitu loh. Jadi sehingga dengan tahu tujuan yang jelas dan tahu berapa uang yang kira-kira akan ditabung, kita akan fokus untuk menabung dan insya Allah gampang untuk mencapainya gitu. Gitu. Berarti yang emas itu sementara ini ya nggak usah dulu ya Bu. Soalnya saya kan ngikutin orang tua dulu. Zaman dulu kan orang tua tuh kalau punya duit nabungnya beli emas. Terus ntar kalau anak mau sekolah, kalau anak sakit, dia nggak punya Makanya uang saya bilang tadi, dijual atau benar. digadekan Jadi gitu. saya katakan gini, emas adalah bentuk investasi yang cukup cair. Kita butuh, kita bisa jual, itu bagus ya. Tapi harus diingat berapa lama jangka waktu kita pengen menabung dalam bentuk emas ini. Kalau Mbak Heni pengen jangka pendek, jangan dalam bentuk emas. Karena emas itu naik turun dan sekarang ini turun. Kalau tiba-tiba misalnya nih Mbak Heni beli nih sekarang ya, harganya misalnya berapa nih? Berapa harga emas sekarang? Misalnya Kemarin 1851. Oke, 1850 misalnya gitu kan. Siapa tahu nih, Mbak ini beli sekarang kan, besok naik tuh. Tapi kan kalau naik, kalau kita nggak jual kan kita nggak untung ya. Ya. Nah, terus nanti 2 bulan lagi dia naik terus tuh, naik. Terus tiba-tiba 2 bulan berikutnya dia turun sampai 1.600, karena kemarin sempat 1.600 loh. Iya, tapi saya pas nggak libur. Nah, makanya saya bilang, jadi begitu 1.600 tiba-tiba Mbak ini butuh uang. Mbak ini jual emas, rugi nggak? Rugi, tapi saya ikut orang tua, maksudnya gini loh, saya nyimpan itu untuk cadangan nanti. Bukan saya untuk berapa tahun lagi gitu. Kalau itu saya setuju. Kalau untuk jangka panjang saya setuju. Iya, untuk jangka panjang kalau ada kepepetnya. Makanya saya bilang gini tadi, tergantung tujuan Mbak Heni menabung emas untuk apa. Kalau untuk jangka pendek jangan, karena emas itu adalah jangka menengah dan panjang. Ya, jadi setelah dipegang mungkin selama 3 tahun, 4 tahun, baru kelihatan tuh agak sedikit naik emasnya gitu loh. Jadi sebaiknya kalau untuk jangka menengah, jangka panjang boleh, tapi sebaiknya dengan logam mulia, bukan dalam perhiasan. Dan hati-hati nyimpannya, surat pembeliannya harus disimpan. Iya. Dan belilah emas itu di toko yang ini yang resmi ya. Ya, resmi. Oke, itu. Silakan. Ya, makasih Bu. Sama-sama Mbak Heni. Silakan Mbak Anissa. Ya, terima kasih Ibu Media atas pemaparannya. Mungkin bisa dari audiens lain jika ada yang ditanyakan, saya persilahkan. Atau mungkin sudah ada yang di Facebook yang nanya Mbak Anissa? Sebentar saya coba Facebook saya. Sudah ada yang di Facebook? Oh, sebentar. Atau mungkin saya tanya dulu gimana Bu kalau saya punya pertanyaan. Silakan Mbak Nisa. Oke, Bu. Ini Bu, kalau tadi itu pencatatan pengeluaran itu ya Bu. Apakah itu memang harus detail sekali dicatat pengeluarannya atau hanya yang inti-intinya saja gitu. Misalkan untuk transportasi sekian gitu. Kemudian untuk makan sekian atau harus detail misalkan untuk belanja hari itu sekian atau harus detail belanja itu diurutkan apa saja misalkan sabun, odol, parfum dan lain sebagainya gitu. Kemudian pertanyaan kedua terkait ini Bu budgetingnya yang ideal itu berapa persen gitu. Kalau tadi kan dikatakan ada dana darurat, kemudian ada menabung, ada untuk kebutuhan juga. Nah, itu kira-kira idealnya Bu kalau menurut teori itu berapa persen gitu untuk masing-masing posnya? Oke, baik. Jadi begini, pertama apakah perlu detail? Itu sebenarnya detail enggaknya tergantung kita ya. Kadang-kadang saya gini, kayak makanan deh, misalnya nggak perlu saya beli coklat, saya beli beli minuman
minuman teh botol gitu, nggak perlu ya. Cukup dengan mungkin dengan makan di luar misalnya berapa makan di restoran misalnya, atau mungkin makan saya per bulan misalnya kayak 750 ini, ya udah begitu misalnya kita makan pas minggu ini tulis makan aja. Jadi nggak perlu saya makan apa di mana, mungkin tidak perlu sampai sedetail itu. Jadi cukup garis besarnya, tapi uangnya harus benar-benar dicatat pengeluarannya gitu loh. Jadi nggak perlu detail sampai di list, misalnya gini, oke saya belinya tuh sabun, sampo, pembalut dan lain sebagainya. Mungkin untuk sanitary aja gitu misalnya. Jadi dikelompokkan saja gitu. Jadi nggak perlu detail sampai detail banget gitu. Tapi yang pasti jumlah uangnya harus tercatat berapa. Jadi harus jelas-jelas berapa kita punya uang 4.630 ini, benar-benar yang 1.550 mungkin untuk ditabung, ini pengeluaran segini, sisanya kalau misalnya nggak sampai segini pengeluarannya, berapa sisanya? Nah, itu kita juga jadi tahu, jadi balance uangnya gitu loh. Jadi kembali lagi tidak perlu detail sampai mendetail banget, tapi harus minimal secara garis besarnya, dan uangnya harus exactly sama gitu. Nah, yang kemudian yang kedua, bagaimana sih Bu sebenarnya pembagian idealnya gitu ya kali ya? Nah, pembagian ideal itu sebenarnya begini, kalau kita pakainya itu 50, 30, 20 ya. Biasanya itu 50 itu adalah pengeluaran kita, kebutuhan rutin setiap bulan. Misalnya baik itu mungkin transportasi, kalau teman-teman di sini mungkin kirim uang ke Indonesia untuk makan dan lain sebagainya. Itu jadi kebutuhan penting setiap bulan itu 50%. Nah, 30% ini yang 30 kan 50 30 20 ya. 30% ini adalah budget untuk cicilan hutang. Nah, tapi hutang itu jangan hutang konsumtif ya. Jangan saya pengen beli handphone, saya pengen beli, jangan, mendingan kalau untuk seperti itu kita nabung kemudian kita beli cash. Daripada kita nyicil-nyicil, karena kan cicilan itu ada bunganya ya, dan bunganya tidak kecil gitu loh. Jadi kita rugi sebenarnya. Jadi kalau cicilan misalnya, oh saya pengen bikin rumah atau saya pengen beli rumah gitu, ya udah boleh. Tapi ya itu 30% dari jumlah hutang kita. Dari jumlah pendapatan kita. Yang kemudian 20% itu ada tabungan. Jadi 50, 30, 20 itu idealnya seperti itu. Nah, kalau misalnya saya udah punya rumah, ya udah mungkin kita bisa tambahkan 30 untuk menabung, sisanya dipakai untuk pengeluaran juga boleh gitu, tergantung kita bagaimana mengelola. Tapi secara kalau Mbak Nisa naik ke saya, gimana sih Bu pembagian idealnya? Pembagian ideal seperti 50, 30, 20. 50 untuk pengeluaran rutin, 30 untuk utang ya, cicilan ya, kemudian 20 kita tabung. Nah, cicilan ini kadang-kadang untuk senang-senang juga bisa masuk ke situ. Jadi misalnya kita pengen wisata, bisa masuk ke dalam 30 ini gitu. Jadi kalau misalnya kita punya cicilan utang, ya mungkin wisatanya dikurangin gitu. Tapi kalau misalnya cicilan udah nggak ada, mungkin kita bisa wisata gitu. Tapi dipakai dalam jangka yang 30% ini gitu. Jadi kalau teman-teman misalnya punya gaji 4.630 misalnya, berarti kalau kita 4.630 dikali minimal teman-teman menabung tuh $926 gitu. Ya, kalau semakin bagus, semakin besar ya semakin bagus gitu. Itu kalau terkait ini Bu, untuk dana darurat berarti itu posnya sama kayak tabungan 20% atau bagaimana? Iya, jadi dana darurat itu kan sebenarnya begini, dana darurat itu adalah misalnya tiba-tiba kita rumah, kan biasanya tuh kalau teman-teman PMI itu kebanyakan tuh tiba-tiba rumah bocor misalnya. Nah, itu kadang-kadang kita itu merasa orang tua kan karena kita sudah kerja di luar negeri, berarti kan orang tua berharap ke kitanya yang membayar untuk rumah yang bocor misalnya. Ya berarti kita sudah harus punya dana untuk kita keluarkan sewaktu-waktu. Jadi kita tidak perlu tidak perlu mengganggu tujuan menabung kita karena kita punya dana alokasi dananya. Nah, berapa banyaknya dana yang kita kumpulkan itu tentu relatif. Maka saya bilang tergantung apakah bisa jadi nanti mungkin teman-teman pengeluaran utangnya masih banyak. Jadi berarti
hidupnya diperendah tingkat kualitas hidupnya, mungkin nabungnya juga jadi berkecil. Karena apa? Karena fokus membayar cicilan hutang misalnya gitu loh. Karena kan sudah kejadian ya. Tapi kalau misalnya teman-teman baru mulai ini langkah mulai membuka hidup baru, ya udah coba mulai disiplin seperti ini gitu loh. Nah, kemudian dari mana dana darurat? Dana darurat itu kalau misalnya kita itu masih single ya, itu minimal itu 3 bulan gaji itu dalam setahun. Bukan 3 bulan gaji, 3 bulan kebutuhan hidup kita. Misalnya saya butuh hidup itu misalnya 2.500 per bulan misalnya hidup saya. Atau di sini deh katakan mungkin saya butuh hidup itu mungkin saya butuh ini 3.000 ya, berarti 3.000 berarti 9.000 misalnya yang kita harus pegang. Jadi kalau sudah 9.000 ya sudah, kita nggak perlu tambah lagi untuk dana darurat ini gitu loh. Kita akan keep itu sebagai dana darurat. Tapi kalau kita sudah berumah tangga, mungkin ditambah jadi 6 kali pengeluaran kita per bulan atau bahkan sampai 12 kali karena kan bisa jadi kita kehilangan pekerjaan ya kan, atau mungkin bisa jadi kita juga kebutuhan-kebutuhan yang mungkin orang tua sakit dan lain sebagainya gitu. Jadi itu dibutuhkan sehingga tidak mengganggu tujuan kita menabung dan juga tidak membuat kita untuk membuka hutang. Kalau tiba-tiba keluarga atau kita butuh dana darurat gitu. Ya, baik Bu. Jadi beda ya Bu ya terkait dana darurat dan menabung itu ya Bu ya? Oh, harus dipisahkan. Jadi tidak itu termasuk komponen menabung tapi dipisahkan. Jadi kalau misalnya sudah tercapai, misalnya oke deh sekarang saya pengen nabung 10.000 dah lebih gampangnya ya, 10.000 bulat gitu. Saya pengen nabung dana 10.000. Ya udah kalau sudah 10.000 dan terkumpul dalam waktu misalnya setahun, ya udah kita jangan nabung untuk dana darurat lagi, kita alihkan tujuan menabung kita ke tempat. Yang penting uangnya jangan dipakai. Jadi uangnya itu adalah sewaktu-waktu kita butuh, kita menggunakan uang dana darurat ini. Gitu. Ya baik, terima kasih Bu Media. Ya, sama-sama Mbak Nisa. Ada lagi ini pertanyaan? Dari Facebook sepertinya belum ada yang bertanya Bu ya. Belum ada ya. Oke. Jadi kembali lagi saya ingatkan kembali ya kalau misalnya teman-teman Mbak Nisa juga mungkin sebetulnya bisa coba nih plannernya ini. Sebenarnya aplikasi keuangan ini banyak sekali ya. Kalau saya tuh pakainya tuh Pennyworth namanya. Namanya benar nggak sih? Saya pakai tuh namanya. Perbedaannya dengan Enrich apa itu Bu? Pennyworth aplikasinya? Oh enggak, ini aplikasi. Nah kalau yang Enrich ini dibikin simple. Dibikin sesimpel mungkin karena targetnya memang untuk teman-teman pekerja migran. Jadi nggak dibikin kompleks gitu ya. Nah kalau yang saya pakai ini sedikit lebih kompleks karena banyak istilah itu banyak walletnya, banyak banknya gitu loh, banyak untuk investasi juga ada. Jadi lebih detail. Jadi sebenarnya tuh menggunakan aplikasi keuangan ini sangat-sangat membantu kita untuk teliti dalam menentukan tujuan dan teliti dalam kita mencatat dan melacak pengeluaran kita sehingga kita bisa untuk konsisten bisa menabung gitu loh. Jadi dan saya sudah pakai hampir setahun aplikasi yang saya punya namanya Pennyworth ini itu membuat saya jadi terbuka. Jadi saya tahu nih uang di dompet saya ada berapa. Saat ini saya ngerti, saya tinggal buka handphone saya tahu di dompet saya tuh uangnya segini, misalnya tinggal $300 gitu loh. Tabungan saya berapa saya tahu gitu. Dan setiap bulan saya tahu nih, oh makan saya berapa nih setiap bulan. Saya kasih ke anak tuh udah berapa nih setiap bulan, saya tahu gitu. Atau dalam setahun saya bisa lihat grafiknya gitu. Jadi bagus sekali aplikasi ini untuk dicoba. Gitu. Terus itu aplikasinya yang bagus yang Ibu pakai apa yang di Enrich, Bu? Kalau untuk teman-teman pekerja migran, saya sarankan pakai yang Enrich ya. Kenapa? Karena ini simple dan kemudian ada bahasa Indonesia. Ya, jadi punya ini dan ini dibikin spesial. Emang ini Enrich Planner ini kita bikin Enrich membikin spesial untuk memang untuk para pekerja migran untuk mempermudahkan mereka dalam dalam keseharian mencatat keuangannya.
Kalau yang dan yang sebenarnya aplikasi banyak banget kalau kita lihat di ini. Tapi saya kalau misalnya tanya ke saya, untuk teman-teman pekerja migran, sebaiknya menggunakan Enrich Planner ini karena pertama kalau nggak ngerti bisa nanya, ya kan ada Enrich-nya di Hong Kong gitu ya. Yang kedua ada bahasa Indonesianya gitu loh. Karena kebanyakan aplikasi tidak pakai bahasa Indonesia, pakai bahasa Inggris rata-rata gitu loh. Gitu. Dan kemudian sebelum, kalau misalnya memang sudah tidak ada pertanyaan, saya bisa untuk memperkenalkan ini Enrich. Mungkin bagi teman-teman yang mungkin belum tahu Enrich, di sini kita adalah organisasi nirlaba yang terdaftar di Hong Kong ya. Kita sudah berdiri sudah lebih dari 10 tahun di Hong Kong. Dan kemudian kita punya kelas-kelas nih, punya mengelola uang dengan bijak, menambah tabungan, mendirikan usaha, kemudian juga bagaimana cara berkomunikasi ya, berani berbicara, bagaimana cara bernegosiasi. Kadang-kadang teman-teman butuh nih bernegosiasi, mungkin dengan minjem uang nggak bisa bayar, butuh cara negosiasi misalnya, atau dengan majikan, atau jika teman-teman nanti bisa berkomunikasi atau bernegosiasi dengan pihak-pihak lainnya. Kemudian juga kelas bagaimana cara kita mengkomunikasikan masalah uang dan keluarga. Karena biasanya tuh masalahnya tuh kadang-kadang begini, teman-teman ini sudah niat nabung. Nah, tapi kadang-kadang keluarga Indonesia tuh suka minta uang gitu loh. Jadi mereka sudah pengen niat nabung, tapi keluarga di Indonesia malah meminta kebutuhan-kebutuhan lainnya. Nah, di sini teman-teman tidak harus langsung semuanya dipenuhi, tapi kita bisa mengkomunikasikan. Nah, itu ada caranya berkomunikasi, sehingga nanti keluarga juga happy, kita juga happy. Karena sebenarnya adalah tujuan teman-teman semua ke Hong Kong ini kan juga untuk keluarga sebenarnya, untuk kesejahteraan keluarga. Jadi makanya perlu mengkomunikasikan, dan kadang-kadang hal ini susah. Nah, tapi kalau dengan kita belajar ya, kan kita kalau di Islam itu dikenal dengan sami'na wa ata'na ya. Kita dengar dulu baru kita amalkan. Nah, makanya teman-teman belajar dulu nih, tahu dulu bagaimana cara ngelola uang, tahu dulu bagaimana cara berinvestasi, tahu dulu bagaimana cara berbisnis, maka baru bisa praktekin. Nah, termasuk dengan bagaimana cara berkomunikasi dengan keluarga. Dan kemudian, Enrich juga punya bimbingan konseling ya untuk perorangan. Itu bisa langsung, kalau untuk kelas dan untuk konseling ini bisa langsung kontak nomor WhatsApp 5648 0990. Jadi mungkin nanti bisa ditaruh di WhatsApp-nya ya Mbak Nisa ya. Nomor WhatsApp-nya Enrich adalah 5648 0990. Gitu. Gitu aja Mbak Nisa. Ya, baik Ibu. Ibu, saya ada pertanyaan lagi, boleh nggak? Oh, silakan. Ya, masih ada waktu Masih sampai ada waktu. pukul Kita 9. maksimal sampai jam 10 ya. Oh ya, Indonesia ya 9 ya. Oh iya, 10 HKT. Ibu kan kadang tadi saya keingat terkait apa tadi ada dibahas sedikit kalau ada kebutuhan di Indonesia kan, kalau kasusnya untuk PMI, kemudian kita harus mengkomunikasikan bagaimana mungkin menolak secara halus gitu ya. Nah, kadang juga ada kasus misalkan teman yang pinjam uang misalnya ya. Berarti kan ketika kita meminjamkan uang ya, saya pernah baca buku, berarti kita harus siap merelakan hilangnya uang tersebut katanya gitu. Nah, tapi kan kita juga di sisi lain punya kebutuhan lain gitu yang harus kita penuhi meskipun tidak mendesak, tapi mungkin di bulan depan gitu. Jadi, nah itu kalau tips dari dari konsultan keuangan sendiri, baiknya seperti apa itu Bu untuk menyikapi kita kepada teman yang misalnya membutuhkan uang untuk meminjam gitu. Oke, ini masalah pinjam-minjam uang ini terkenal istilahnya gini, di saat seseorang butuh uang itu dianya sangat menghibah, di saat kita nagih uangnya malah kita yang menghibah untuk minta uangnya betul. kembali. Nah, itu kadang-kadang bisa membuat suatu pertemanan jadi pecah karena masalah uang ya. Jadi teman-teman tuh harus bijak sekali di saat kita akan meminjam uang atau dipinjemin uang. Nah, pertama begini, biasanya yang dilakukan itu adalah teman itu meminjam uang karena dia butuh uang pastinya. Nah, kemudian
kadang-kadang memang kita punya kelebihan uang, atau kadang-kadang memang kita ada tabungan untuk dipinjemin misalnya. Nah, tapi kalau yang kejadian yang banyak saya alamin tuh, kebetulan saya kan sudah memberikan konseling ya di 2 tahun terakhir ini, banyak sekali kejadian adalah misalnya begini ya, kalau yang saya kasih konseling nih Mbak Nisa ya, misalnya teman itu si A itu punya hutang tuh misalnya dia punya hutang tuh 3.500 per bulan ke 3 orang misalnya. Mungkin yang pertama itu perusahaan peminjam uang, kedua perusahaan juga, yang ketiga ke teman gitu ya. Nah, sebagai seorang konseling, kalau saya menasihati mereka ke dia apa yang harus dibayar dulu, itu saya sarankan adalah yang dibantu adalah ke perusahaan dulu. Kenapa? Karena perusahaan itu dia punya legal hukumnya. Kita meminjam itu kita tanda tangan kontrak. Berarti kalau kita tidak membayar, berarti mereka bisa menuntut. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, kalau kita gagal bayar, dia akan telepon majikan, dia akan menteror kita lewat WhatsApp, lewat SMS gitu loh. Itu akan mengganggu kita dan bisa ujung-ujungnya majikan marah dan banyak juga yang akhirnya dipecat gitu loh. Jadi cukup berisiko. Makanya biasanya saya sarankan adalah oke, kalau kamu punya hutang ini, kamu cuma punya hutang berapa? Kamu punya uang, misalnya saya cuma punya uang tuh 2.000, Bu. Sementara hutang saya 3.500 misalnya gitu. Oke, saya akan anjurkan bayar dulu nih perusahaan-perusahaan ini. Berarti apa? Berarti yang ke teman saya taruh dalam prioritas terakhir. Kenapa? Karena yang ke teman nggak beresiko gitu loh. Ya kan? Karena tidak ada risiko sini, saya katakan risiko hukum ya. Nah, kemudian jadi berarti apa? Berarti kalau teman kita minjem uang, kita itu mungkin adalah orang yang terakhir yang bisa dibayarkan kalau dia punya kewajiban-kewajiban utang yang lainnya. Nah, yang saya sarankan adalah begitu teman kita datang minjam uang ke kita, kalau saya menyarankan sebaiknya berikanlah uang yang kita itu mampu kalau uang itu tidak kembali. Nah, kita siap tuh mental kita. Sedekah ya Bu gitu. Jadikan sedekah gitu loh. Jadi karena apa? Karena ya setiap orang punya kebutuhan. Tapi kalau misalnya kita punya memang keleluasaan dan pinjamannya juga mungkin masuk akal dan dia benar-benar kepepet sekali misalnya gitu. Mungkin kita sedikit bisa lebih lapang juga memberinya. Tapi kalau misalnya secara standarnya saya katakan sebaiknya berikanlah uang itu sesuai yang kita itu rela kalau uang itu tidak kembali, gitu loh. Itu lebih baik. Jadi kita nggak mengganggu keuangan kita juga gitu. Karena banyak kejadian begini Mbak Nisa. Jadi teman ini minjam, misalnya si A minjam ke si B gitu loh. Nah saatnya si B ini ada uang nih, dia pinjemin tuh uangnya. Ternyata si B-nya dapat musibah. Nah dapat musibah, dia butuh uang, ke si A minta uangnya, si A belum bisa balikin, bukan si A nggak mau ya, tapi si A belum punya uang untuk membalikan, mungkin karena dia punya kebutuhan-kebutuhan atau hutang-hutang lainnya. Akhirnya memaksa si B untuk minjem uang. Jadi akhirnya kan jadi ruwet ya. Jadi makanya kalau jumlahnya masih masuk akal gitu ya, mungkin tidak masalah dipinjamkan. Tapi kalau jumlahnya sudah sepertinya kita tidak akan mampu, kalau uang itu hilang kita mungkin akan garuk-garuk lantai gitu ya, itu baiknya jangan gitu karena itu beresiko sekali gitu. Ya paham gitu, Mbak. Terima kasih Bu jawabannya. Iya sama-sama. Kemudian ini ada pertanyaan Ibu dari Facebook. Saya bacakan. Assalamualaikum Bu Media, saya ingin bertanya apa bedanya tabungan yang 30% itu dengan tabungan darurat? Terima kasih sebelumnya. Oke. Tabungan yang 30% itu, 20% atau 30% ya, itu termasuk tabungan darurat. Nah, bedanya adalah saya katakan tadi nih contohnya nih. Nih. Jadi kalau teman-teman lihat di sini ya, ini kan saya katakan, oh saya punya target, saya hanya butuh 6.000 misalnya untuk, karena pengeluaran saya mungkin cuma 2.000 per bulan. Oke, saya butuhnya cuma 3 bulan pengeluaran saya per bulan, berarti Rp6.000 saya tabung dalam waktu mungkin
mau 2 tahun misalnya. Jadi uang tersebut tidak akan pernah saya pakai kecuali untuk emergensi. Begitu misalnya uang yang saya pakai, misalnya gini, saya sudah terkumpul uang 6.000 ya. Kemudian suatu waktu orang tua saya sakit, butuh uang, misalnya butuh uang 3 juta, misalnya 1.500 kita katakan. Berarti saya ambil dananya dari dana darurat tadi. Jadi saya tuh tidak akan mengganggu tujuan-tujuan menabung saya yang lain, hanya dana darurat saya ambil. Nah, kemudian berarti uang saya kurang dong, sudah diambil untuk orang tua sakit, berarti kurang 1.500. Berarti bulan depan saya mulai nambah lagi nih dana darurat jadi 6.000. Jadi dana darurat itu adalah dana yang harus standby, yang suatu waktu dipakai itu ada gitu. Nah, kalau bedanya dengan menabung apa, Bu? Bedanya dengan menabung, kalau menabung yang lain kita punya tujuan. Ya, jadi tujuan itu ada dana darurat, ada juga untuk modal usaha, ada juga untuk pendidikan anak, ada juga untuk pulang kampung, ada juga untuk bangun rumah. Jadi masing-masing kita punya tujuan-tujuan menabung, dan dana darurat ini adalah dipakai hanya untuk emergensi saja, sementara tujuan yang lain ini tergantung tujuan-tujuan yang kita inginkan. Misalnya kita pengen menabung untuk bikin rumah, ya udah kita kumpulkan dulu uangnya. Nah, mau ditabungnya di mana itu terserah teman-teman. Ya, apakah dana darurat tuh nabungnya tuh di celengan misalnya, saya pengen taruh di celengan aja deh misalnya gitu, boleh. Atau saya mau taruh di bank, saya campurkan, tapi saya tahu 6.000 ini adalah uang tabungan dana darurat saya. Atau saya pengen punya 2 rekening, ya terserah, pokoknya itu masing-masing punya. Atau saya mau taruh di dompet, saya simpan di bawah ini, terserah gitu. Jadi mau nyimpannya di mana itu masing-masing punya ini. Tapi yang penting adalah dana itu bukan untuk dipakai untuk hal-hal lain kecuali emergensi gitu. Nah, kemudian dapatnya itu dari 30% itu, ya udah, kalau memang teman-teman masih bisa menabung 30% termasuk dana darurat tidak apa-apa. Tapi saya belum bisa menabung segitu banyak. Oke, kurangin 25%. Tapi usahakan termasuk dana darurat termasuk dalam tujuan kita menabung gitu. Supaya kita menghindari dari nanti berhutang di saat kita butuh dana mendadak. Karena banyak Mbak Nisa teman-teman ini yang misalnya tidak punya tujuan menabung sehingga tidak punya dana darurat juga tidak punya, tabungan juga tidak punya. Jadi di saat tiba-tiba rumah bocor atau orang tua sakit atau anak mau kuliah itu minjem uang. Nah, itu jadi segampang itu minjem uangnya. Nah, mungkin ini topik kita minggu depan ya, tapi mungkin saya bisa kasih gambaran sedikit gitu ya. Saya punya baru bulan lalu saya kasih konseling gitu. Jadi ada orang itu yang dia itu sudah saya bisa nih punya hutang segini. Tapi qadarullah musibah terjadi, dia tiba-tiba di PHK. Nah, tadinya dia bisa bayar hutang-hutangnya rutin. Misalnya, saya bisa kok bayar hutang 2.000 setiap bulan misalnya gitu. Nah, tapi kadang-kadang teman-teman ini punya hutang itu kan karena emang tidak punya tabungan rata-rata. Ya kan? Sehingga begitu tiba-tiba kena PHK, nah untuk PHK itu kan butuh waktu minimal tuh 3 minggu dikasih izin di Hong Kong untuk mencari pekerjaannya. Dan kadang-kadang ya mungkin akhirnya dapat, tapi sempat 1 bulan tidak bisa membayar karena tidak punya gaji misalnya. Ya, atau mungkin cari kerjanya mungkin butuh waktu 2 bulan karena proses visa dan lain sebagainya. Akhirnya ya udah teman-teman ini minjem hutang-hutang kecil, akhirnya begitu punya hutang kecil, uang tidak ada, bulan ketiganya sudah terlilit hutang gitu. Itu dari hal yang simpel aja. Jadi tadinya teman-teman nggak niat untuk terlilit hutang, tapi karena kecerobohannya akhirnya membuat mereka itu jadi terlilit hutang. Jadi makanya kenapa dana darurat ini penting sekali dipunyai. Di saat kita tiba-tiba di PHK, misalnya nih teman-teman punya hutang, tapi juga punya dana darurat. Hutang kenapa? Karena saya lagi bangun rumah, Bu. Oke, masuk akal. Saya bangun rumah, saya punya hutang. Saya punya hutang 2.000 setiap bulan. Tiba-tiba di tengah jalan dipecat. Nah, berarti kan kalau kita nggak punya dana darurat, kita berarti harus minjem uang nih ke orang. Nah, dengan ada dana darurat, kita bisa nomboki selama kita mencari pekerjaan, kita bisa membayar cicilan hutang rumah kita. Gitu kira-kira Mbak Nisa. Jadi intinya kalau tabungan itu kita sudah tahu tujuannya untuk apa ya Bu ya. Kalau dana darurat itu kita belum tahu untuk belum apa. tahu, tapi kita sudah ada dananya. Gitu. Dibutuhkan ketika kondisi urgent gitu ya. Kebutuhan mendadak ya, kaget gitu.
Itu kurang lebih. Mungkin untuk malam ini cukup sekian mungkin ya Bu ya? Oke, Atau ada boleh. yang ingin ditambahkan lagi Bu? Saya wrap up aja semua ya sebelum nanti kita berikut ke sesi berikutnya. Jadi yang saya ajak teman-teman semua ya, mulai sekarang coba pelan-pelan, mendingan kita itu menabung sedikit, tapi kita mulai konsisten menabungnya, karena yang namanya kalau kita mau mindahin gunung nih Mbak Nisa, kita tuh mulai dari kerikil-kerikilnya dulu kita pindahin, nanti jadi gunung Iya. gitu loh. Jadi jangan pernah beranggapan bahwa oh uang saya tuh kayaknya nggak cukup banyak, cuma ada 200 setiap bulan. Udah mulai dari 200 menabungnya. Niatkan apa? Oh mungkin saya pengen 200 ini saya niatkan untuk apa dulu, dana darurat dulu deh, karena kan belum cukup banyak mungkin bisa nabungnya ya, dana darurat dulu. Jadi yang pertama saran saya adalah mulai dari sekarang niatkan untuk bisa mulai menabung. Target pertama dana darurat ya. Yang kedua, target lainnya tentukan tujuan yang ingin dicapai dan tentukan uang, kira-kira berapa uang yang dibutuhkan. Kemudian dari sana kita bisa langsung potong berapa gaji, gunakan rumus ini gaji dikurangi tabungan sama dengan pengeluaran. Kemudian kita jabarkan pengeluarannya, gunakan aplikasi Enrich tadi. Kemudian setiap bulan kita bisa review, kita bisa analisa, kita bisa lacak pengeluaran kita sehingga kita bisa tahu di mana nih kita yang apa kita terlalu banyak belanja atau kita masih bisa longgar sedikit, kita dari situ kita bisa tahu gitu. Jadi kembali lagi ilmu itu harus dicari dulu, kemudian baru dipraktekkan. Sami'na wa ata'na. Jadi belajar dulu sekarang, sudah ada ilmunya, tolong dipraktekkan supaya teman-teman bisa mencapai apa yang menjadi tujuan teman-teman semua ke Hong Kong. Gitu aja Mbak Nisa dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Media Putri yang sudah menyampaikan materinya dengan komprehensif dan detail sehingga memudahkan kita untuk mencerna, kemudian insya Allah akan kita praktekkan sama-sama dalam kehidupan sehari-hari agar manfaatnya terasa khususnya untuk keuangan kita gitu ya, untuk kesejahteraan kita ke depannya. Baik, untuk sesi ini kita cukupkan sekian. Untuk sesi ketiga pekan depan tidak kalah menarik, kita akan membahas terkait hutang dan keluar dari jerat hutang. Iya. Bisa kita nantikan bersama untuk pekan depan. Ya, hari Sabtu di jam yang sama dan dengan pemateri yang sama dengan Ibu Media. Baik, untuk itu saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Media sudah memaparkan materinya pada malam hari ini dan kepada audiens, baik itu yang sudah join di Zoom maupun yang sudah menyaksikan, menyimak dan bertanya melalui Facebook Dompet Alfa Hong Kong. Saya ucapkan terima kasih, semoga bermanfaat. Untuk itu mari kita tutup sesi ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya sebagai moderator mengucapkan terima kasih dan mohon maaf apabila ada kekeliruan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.